Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, dalam banyak instansi sekarang lazim dikenal atau dipakai sistem absensi. Dan dalam sistem absensi itu ada yang misalnya cukup orang datang tanda tangan, pulang tanda tangan, atau dengan sidik jari, menempelkan sidik jari di awal kedatangan dan kemudian menempelkan sekali lagi pada saat pulang. Sistemnya baik, supaya diketahui kapan orang datang dan kapan pulang sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan. Tetapi sistem selalu memiliki kelemahan, karena sistem itu hanya menunjukkan jam kedatangan dan jam kepulangan. Apa yang dilakukan orang di antara jam itu, sistem tidak bisa mengatakan kecuali kalau didukung dengan sistem yang lain. Dan kita tahu, saudara sekalian yang terkasih, pun kalau sistem orang diabsen pada saat kedatangan dan kepulangan, kinerja seseorang tidak bisa diukur dari jam kedatangan dan kepulangannya. Karena bisa saja dari jam kedatangan dan kepulangan dia pergi ke tempat lain dan mungkin tidak bekerja. Dan itu bisa kita tahu di banyak tempat terjadi. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa seorang hamba, tugas utamanya adalah setia melaksanakan tugasnya tanpa misalnya menunggu mengetahui kapan sang tuan akan datang. Karena kalau hanya mengetahui sang tuan akan datang, biasanya hamba akan bekerja karena tidak ingin misalnya dipukul oleh tuannya. Tetapi Yesus justru mengatakan seorang hamba tugas utamanya ada atau tidak ada tuannya, tahu atau tidak tahu tuannya datang jam berapa, seorang hamba adalah hamba yang bekerja dengan siap sedia dan setia. Itulah saudara sekalian yang terkasih, tugas kita sebagai seorang Kristiani, sebagai hamba Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan dengan setia, dengan kesetiaan yang
mengandaikan juga kesiapsediaan untuk melakukan apapun yang memang sudah diserahkan sebagai tanggung jawab kita, tanpa menunggu kita ini sedang diabsen Tuhan atau tidak. Karena memang Tuhan sengaja memberikan kebebasan kepada kita untuk sepenuh-penuhnya melaksanakan tugas, kewajiban, dan juga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mentalitas, sikap siap, sedia, dan setia inilah yang menjadi ukuran dari kesetiaan seorang hamba, keterbukaan, tetapi juga ambil bagian seorang hamba di dalam hidup tuannya. Yesus dengan jelas mengatakan itu, sehingga kiranya apa yang dikatakan oleh Yesus yang diawali tadi dengan kata-kata camkanlah ini baik-baik, menjadi juga ajakan bagi kita dan bukan ancaman. Karena Yesus tidak pernah mengancam, dia memberikan sebuah petunjuk yang jelas, justru agar para muridnya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia dan dengan kepenuhan kebebasan yang diserahkannya kepada tuannya. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon rahmat kesetiaan, tanggung jawab, agar kita boleh mengambil bagian di dalam karya dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, tanpa misalnya kita hitung-hitungan dengan Tuhan, tanpa misalnya kita bahkan kucing-kucingan dengan Tuhan, tetapi dengan kebebasan yang semakin besar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, justru kita menjadi semakin setia dan siap sedia melakukan kehendak-Nya.